Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan pembelajaran jarak jauh matematika kelas 8 di semester genap UPT SMP Negeri 29 Gresik bersama saya Ibu Nur Indah. Hari ini kita belajar teorema Pitagoras. Kita masuk bab baru, teorema Pitagoras. Ini ada gambar yang diyakini gambarnya Bapak Pitagoras. Mari kita lihat apa saja yang akan kita pelajari. Kompetensi dasarnya 3.6 menjelaskan dan membuktikan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Dan 4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Hari ini mungkin kita hanya fokus pada teorema, triple belum. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah kalian belajar, nanti diharapkan kalian nanti bisa menjelaskan apa itu teorema Pitagoras. Kalian nanti bisa menggunakan teorema Pitagoras untuk menentukan sisi yang belum diketahui. Jadi, dan yang ketiga adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pitagoras. Kita mulai. Bab 6, teorema Pitagoras. Untuk teorema Pitagoras ini akan kita mulai dengan memeriksa kebenaran teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras itu menyatakan bahwa kuadrat panjang sisi miring sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi-sisi yang lain. Saya buatkan, ini segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya 90 derajat atau siku-siku. Jadi yang kita bahas pada teorema Pitagoras khusus segitiga siku-siku. Teorema Pitagoras berlaku untuk segitiga siku-siku. Ada 3 sisi di sini. Sisi 1, sisi 2, dan 3. Sisi yang dekat dengan siku-siku ini disebut dengan sisi siku-siku. Misal saya beri nama A dan yang ini saya beri nama B. A dan B disebut dengan sisi siku-siku. Sisi siku-siku letaknya dekat dengan sudut siku-siku. A dengan B boleh dibolak-balik. Boleh A yang di sebelah sini, B sebelah sini, atau di sini A, di sini B. Dan tidak harus AB, karena ini variabel, nanti ini bisa diganti variabel yang lain. Perhatikan sisi yang satunya ini. Sisi yang satunya ini disebut juga dengan sisi miring. Cirinya, dia letaknya di depannya sudut siku-siku. Jadi patokannya pada siku-siku. Sisi yang letaknya di siku-siku ini, sisinya lebih panjang daripada sisi yang lainnya. Ya, sisi miring ini lebih panjang dari sisi-sisi yang lainnya. Letaknya di depan siku-siku. Disebut juga dengan hipotenusa. Misal saya beri nama C, maka C itu disebut dengan hipotenusa. Teorema Pitagoras menyatakan bahwa jika sisi miringnya ini saya kuadratkan, C-nya dikuadratkan, itu sama dengan A dikuadratkan ditambah dengan B dikuadratkan. Seperti ini. Jadi C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Atau, nah ini sama saja ya. C kuadratnya ditaruh di belakang sama saja. Bentuk ini dengan ini sama. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Sekarang mari kita mengamati. Saya mempunyai segitiga. Setelah saya ukur, panjang sisi yang bawah ini adalah 4 cm. Sisi yang sebelah sini saya ukur adalah 3 cm. 3 cm ya. Sedangkan sisi miringnya, hipotenusanya tentunya lebih panjang. Saya ukur adalah 5 cm. Segitiga siku-siku ini akan kita buktikan dengan teorema Pitagoras. Ya, tadi sisinya 3, 4, 5. Sengaja saya perkecil supaya cukup space-nya. 3 saya kuadratkan adalah 9. Saya nyatakan dalam bentuk 9 satuan luas. 4 saya kuadratkan menjadi 4 kuadrat. Atau saya gambarkan menjadi 16 satuan luas. Yang 5 saya kuadratkan 25, 5 kali 5, 25. Saya gambarkan dalam
25 satuan luas. Berdasarkan teorema Pythagoras, sisi yang dikuadratkan, sisi yang miring ini, jika dikuadratkan, hasilnya sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. Apakah benar C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat? C kuadratnya 25 sama dengan 9 ditambah 16. 9 ditambah 16, 25. Benar ternyata. Sekarang saya akan membuktikan secara geometris. Ini yang 25 satuan luas. Yang 16 saya pindahkan ke sini. Kemudian yang 9 ini saya pindahkan juga ke bangun sebelah sini. Ada 9 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Lihat. Dari gambar ini bisa kalian lihat bahwa luas sisi yang warnanya kuning, yang kuning ini sama dengan luasnya yang biru ditambah luasnya yang merah atau pink ini. Kesimpulannya apa? 25 sama dengan 9 ditambah 16. Namun yang menjadi masalah, apakah teorema Pythagoras itu hanya berlaku untuk segitiga yang panjangnya 3, 4, 5? Mari kita periksa untuk segitiga yang lainnya. Saya mempunyai segitiga siku-siku, ini siku-siku. Ini seharusnya ada tanda siku-sikunya di sini. Kemudian ini saya beri nama A, panjangnya B, yang ini C. Tidak harus ya, ABC ini relatif karena ini juga hanya variabel saja. Saya gandakan. 1, 2, 3, 4. Besarnya sama ini ya. Ada 5 ini besarnya sama. Kemudian saya masukkan ke dalam persegi yang ada di sini. Saya pindahkan ke persegi ini. Segitiga siku-siku yang besarnya sama. Ini saya pindah. Kemudian ini juga saya pindah. Oke. Yang ini panjangnya A, yang ini panjangnya B, ini A, ini B, ini A, ini B, ini A, ini B. Yang panjang ini B. Sisi sebelah sini adalah sisi miringnya C. Saya tulis ya, C, C, dan C. Kemudian karena ini nanti terbentuk siku-siku, maka luas yang warna putih ini saya cat merah, luasnya adalah C kuadrat. Sekarang saya buat bangun yang sama dengan sebelah. Oke, permainannya kita lanjutkan. Yang kuning ini saya pindah ke ruas kanan. 1, 2, pindah ya. 3, 4, saya pindahkan ke ruas kanan. Panjangnya ini berapa yang kecil tadi? A. Yang ini juga A. Maka luasnya adalah A kuadrat. Ini luasnya adalah A kuadrat. Kalau di sini B, ini A, yang ini B. Seperti ini ya. Kalau di sini panjangnya A, maka di sini panjangnya B. Kalau di sini A, di sini B. Sehingga luasnya ini adalah B kali B atau B kuadrat. Oke. Coba dilihat dari gambar ini. Amati. Luas yang kiri dengan luas yang kanan sama. Yang warna kuning, ruas kiri dengan ruas kanan sama. Amati yang warna merah. Kesimpulannya apa? Ternyata C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Ini berlaku secara umum. Tidak hanya 3, 4, dan 5 cm yang seperti tadi. Ini secara umum. Inilah yang disebut dengan teorema Pythagoras. Jadi terbuktilah teorema Pythagoras. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Sekarang ini contoh, salah satu contoh saja dari banyak contoh kegunaan
teorema Pitagoras. Ada suatu mobil, dia dari pos A menuju ke pos B. Dia berjalan dari pos A menuju ke pos B. Jarak yang ditempuh adalah 16 kilo. Dari sini, mobil akan melanjutkan ke pos C. Lanjutkan ke pos C, berapa jarak yang ditempuh? 12 kilo. Dan ini siku-siku ya, ini siku-siku. Dengan teorema Pitagoras, nanti kita akan tahu berapa jarak yang ditempuh mobil ini dari A ke C. Jadi ada pertanyaan, berapa jarak yang ditempuh mobil tadi dari pos A langsung ke pos C tanpa mampir ke B? Nanti kita akan cari tahu. Nah, kalian tadi sudah mengenal seperti apa teorema Pitagoras itu, dan sudah kita buktikan kebenaran teorema Pitagoras. Dan sekarang kita akan belajar menentukan sisi yang belum diketahui pada segitiga siku-siku. Perhatikan segitiga siku-siku yang warna biru ini. Panjang sisinya A, B, dan C. Dengan teorema Pitagoras, masih ingat ya, apa rumusnya teorema Pitagoras? Jika sisi yang siku-sikunya ini dikuadratkan dan dijumlahkan, A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Saya tulis A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ingat ya, yang di luar ini adalah sisi miringnya. Sisi siku-sikunya dijumlahkan. Jika kita ingin tahu berapakah A kuadrat, saya tuliskan, saya kalau ingin tahu A kuadratnya berapa, maka B-nya saya pindah. B-nya saya pindah ke ruas kanan, yang plus berubah jadi min. Maka A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Kalau yang ditanyakan berapakah B kuadrat, sama, kita hanya memindahkan yang A. A kuadratnya saya pindah ke ruas kanan, yang plus jadi min. Maka hasilnya adalah B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Ini kalian pahami. Karena sering keluar pada soal pertanyaan berapakah A kuadrat, berapakah B kuadrat, dan berapakah C kuadrat. Oke, kita ulangi ya. A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Kalau ditanyakan berapakah B kuadrat, B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Kalau ini ditanyakan berapakah C kuadrat, jawabannya adalah A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Ini rumusnya. Oke. Selanjutnya, bagaimana jika ada segitiga lain, panjangnya P, panjangnya Q, dan panjangnya R? Panjangnya P, Q, dan R. Pertama, kalian harus amati dulu yang mana sisi miringnya. Sisi miringnya adalah di depannya sudut siku-siku. Ini sisi miringnya. Karena ini sisi miringnya, maka P kuadrat ditambah Q kuadrat sama dengan R kuadrat. Saya tulis P kuadrat ditambah Q kuadrat sama dengan R kuadrat. Kalau yang ditanyakan berapa P kuadrat, maka P kuadrat sama dengan, kalau ditanyakan berapa P kuadrat, maka Q-nya pindah menjadi min. P kuadrat sama dengan R kuadrat min Q kuadrat. Kalau ditanyakan berapakah Q kuadrat, P-nya yang pindah ke ruas kanan jadi min. Q kuadrat sama dengan R kuadrat dikurangi P kuadrat. Ya, ini hanya masalah aljabar saja ini. Sekarang kita belajar menghitung, menentukan panjang sisi segitiga yang belum diketahui. Contohnya yang sebelah sini, ini 6 cm, 8 cm, yang ini S. S ini masih berbentuk variabel. Tugas kalian adalah mencari S-nya ini berapa. S adalah sisi miring, karena letaknya di depannya sudut siku-siku. Dengan menggunakan teorema Pitagoras, A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A dan B sisi siku-siku. Kalian boleh memilih yang mana yang A, yang mana yang B. Dibolak-balik tidak apa-apa. Ini A, ini B boleh. Atau yang ini A, ini B boleh. Ya, kita masukkan nilainya. A-nya saya tulis 6.
B-nya saya tulis 8, kemudian C-nya adalah S. Ini akan kita cari. Kita hitung. 6 kuadrat 36, 8 kuadrat 64. Kita tulis 36 ditambah 64 sama dengan S kuadrat. 36 ditambah 64 berapa nih? 100. Berarti 100 sama dengan S kuadrat. S dikuadratkan hasilnya 100, maka besarnya S adalah akar dari 100. Berapa akar 100? Akar 100 adalah 10. Kenapa 10? Karena 10 kalau dikalikan 10 hasilnya 100. Maka panjangnya S ini adalah 10 cm. Itu kegunaan teorema Pythagoras. Kita bisa menentukan salah satu sisi segitiga siku-siku yang belum diketahui. Seperti ini, ada segitiga siku-siku lagi, ada satu sisi yang belum diketahui. Maka ini bisa kita hitung, bisa kita cari tahu berapa sisinya dengan menggunakan teorema Pythagoras. Ini sisi siku-sikunya, yang ini sisi miringnya. Maka saya tulis ya, P kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan 13 kuadrat. Kalau ada yang menuliskan seperti ini, P kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat juga boleh. Ya, bagus, pakai cara seperti ini juga bagus, benar. Saya lanjutkan yang cara ini aja ya. Saya hitung, P kuadrat ditambah 144 sama dengan 169. 144 saya pindah ke ruas kanan, plus dipindah jadi min. Maka P kuadrat sama dengan 169 dikurangi 144. 169 dikurangi 144, jawabnya adalah 25. P kuadrat sama dengan 25. P kuadrat 25, artinya berapakah kalau dikuadratkan hasilnya 25? Maka P sama dengan akar 25. P sama dengan akar 25 adalah 5. Mungkin ada yang bertanya, Bu, P kuadrat hasilnya 25. Apakah boleh P-nya saya jawab dengan min 5? Karena min 5 kalau dikuadratkan hasilnya juga 25. Jawabannya adalah tidak boleh. Karena P di sini adalah satuan panjang. Panjang kita menggunakan positif, tidak ada panjang yang negatif. Pengukuran panjang nggak ada yang negatif, karena itu kita pilih P-nya yang positif saja. Kita lanjutkan lagi dengan cara yang sama. Ini caranya sama, nak. Pertanyaannya, tentukan panjang sisi QR. Berapa panjangnya sisi QR ini? Caranya sama. Sisi siku-sikunya adalah PQ dengan QR. PR adalah sisi miringnya. Saya tulis rumusnya, PQ kuadrat ditambah QR kuadrat sama dengan PR kuadrat. PQ-nya saya ganti dengan 2 kuadrat, QR-nya tetap, PR-nya saya ganti dengan 5. Kemudian saya hitung, 4 ditambah QR kuadrat sama dengan 25. 4 saya pindah ke ruas kanan, biar QR-nya sendirian. 4-nya saya pindah ke ruas kanan, jadi pengurangan. QR kuadrat sama dengan 25 dikurangi 4. 25 dikurangi 4, 21 ya. Maka QR kuadrat sama dengan 21. Jangan lupa ini masih ada kuadratnya. Kalau ingin tahu berapa QR-nya, maka 21 kita akar. Berapa akarnya 21? Ternyata hasilnya bukan bilangan bulat. Saya bantu dengan kalkulator. Akar 21 itu hasilnya adalah ini. Ini bilangan irasional. Karena kalian belum diizinkan menggunakan kalkulator, maka kalian jawab ini saja sudah cukup. Jadi jawabannya adalah akar 21 cm. Sampai sini aja cukup. Nah, ini yang soal yang tadi kan, tentang kegunaan teorema Pythagoras. Ada mobil dari A menuju pos B 16 kilo. Dari B menuju ke C 12 kilo. Jika A langsung menuju ke C, berapa jarak yang ditempuh? Ini akan membentuk segitiga siku-siku. Karena siku-siku bisa digunakan teorema Pythagoras. Rumusnya adalah AC kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat. Silakan kalian hitung sendiri. Nanti kalau hasilnya 20 km, maka sudah benar. Silakan dicoba ya. Saya masih melanjutkan lagi yang berikutnya.
Menentukan panjang ruas garis yang menghubungkan dua titik pada koordinat. Ini ada soal. Tentukan jarak titik A dan titik B. Karena ini bentuknya koordinat, saya gambar. Titik A min 2,6. Min 2,6. Di sini titiknya. Ini titik A. Saya tulis titik A. Titik B-nya 4,3. X-nya 4, Y-nya 3. Di sini titik B-nya. Ini titik B, kemudian saya hubungkan. Pertanyaannya, berapakah panjangnya AB? Untuk menghitung jarak AB, kita pakai bantuan triple Pythagoras. Yaitu, caranya kita buat garis yang saling tegak lurus. Dari A, saya tarik garis yang tegak, kemudian ke B, garis yang datar, dan ini saling tegak lurus. Karena saling tegak lurus, maka segitiga yang terbentuk di sini adalah segitiga siku-siku. Coba kita hitung tingginya ini berapa? Berapa kotak ini? 3 kotak ya. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ada 6 kotak. Maka AB kuadrat, saya tulis AB kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 3 kuadrat. AB kuadrat sama dengan 36 ditambah dengan 9. AB kuadrat sama dengan 45. Maka AB adalah akar 45. Sampai di sini kalian bisa stop karena ini bilangannya irasional, tapi ada cara yang lebih bagus lagi. 45 saya ubah menjadi perkalian 9 kali 5. 9 kali 5 kan sama ya, 45. Kenapa saya tulis 9 kali 5? Karena 9 bisa diakar. Akarnya 9 itu adalah 3. Saya tulis AB sama dengan 3 akar 5. 5-nya tetap di dalam akar. Ini lebih bagus, lebih cantik, lebih sederhana. Ya, kalau belum bisa enggak apa-apa, akar 45 saja enggak apa-apa. Tapi lebih bagus lagi kalau bisa kau tulis 3 akar 5. Ini menggunakan cara gambar. Pertanyaannya, apakah harus kita menggambar untuk menyelesaikan soal ini? Jawabannya adalah tidak. Kalian bisa menggunakan rumus. Rumusnya pakai triple Pythagoras. Seperti ini. AB kuadrat, jarak antara dua titik tadi, misalkan titik A dengan B, jaraknya AB kuadrat itu sama dengan selisih X-nya dikuadratkan ditambah selisih Y-nya dikuadratkan. Kita coba sekarang menggunakan rumus ini tanpa gambar. Gambarnya saya hapus dulu. Rumusnya saya tulis. AB kuadrat sama dengan X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. X1-nya ini X1, ini Y1, ini X2, dan yang ini Y2. Kita masukkan. X2-nya saya ganti dengan 4. X1-nya saya ganti dengan min 2. Y2 saya ganti dengan 3. Y1 saya ganti dengan 6. Saya tulis AB kuadrat sama dengan 4 min 2 kuadrat ditambah 3 min 6. 4 dikurangi min 2, min dengan min jadi plus. Perhatikan jangan langsung dikuadratkan ini, kamu tidak boleh mengkuadratkan langsung, dalam kurung artinya dihitung dahulu. Maka ini kau hitung dulu, 4 plus 2 hasilnya 6. 3 dikurangi 6 min 3, saya tulis AB kuadrat sama dengan 6 dikuadratkan min 3 dikuadratkan. AB kuadrat sama dengan 36 ditambah 9. Oke, sampai sini stop dulu. Lihat, bandingkan dengan ruas kiri. Sama. Ya, ini dengan ini sama nih. Tinggal melanjutkan aja. Yang ini tadi pakai gambar. Yang ini kalian tidak perlu repot-repot menggambar. 6 ditambah 9 adalah 45. Maka AB sama dengan akar 45. Dan akar 45 itu sama dengan 3 akar 5 satuan. Ini menggunakan teorema Pythagoras untuk menentukan jarak antara dua titik koordinat. Hafalkan ini rumusnya nak ya. Jangan lupa ya, rumus-rumus ini kalian catat semuanya di buku catatan. Jangan cuma dilihat nanti lupa. Semuanya harus dicatat. Kita lanjutkan. Oke anak-anak, ini yang terakhir sudah. Yang terakhir ini menggunakan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan masalah ini.
Ini ada masalah lagi yang akan kita selesaikan dengan menggunakan teorema Pitagoras. Oke, diperhatikan. Kalau gambarnya kurang jelas, bisa dilihat di buku paket, karena ini saya ambil dari buku paket kalian. Tentukan panjang AG dari balok di samping. Ini ada balok. Balok ini panjangnya 10, lebarnya 5, dan tingginya 6. Tugas kalian adalah mencari panjang AG. AG itu ini AG. AG ini disebut juga dengan diagonal ruang, karena menghubungkan dua titik pada ruang ini. Berapa panjangnya AG? Saya misalkan panjangnya AG itu adalah Y. Saya misalkan Y. Bagaimana cara mencari panjangnya? Kita bisa mencari panjang Y dengan menggunakan teorema Pitagoras. Kalau menggunakan teorema Pitagoras, maka harus ada segitiga siku-sikunya. Maka kita buat segitiga siku-sikunya dulu. E dengan G saya hubungkan, ini diagonal sisi. Kemudian misalkan panjangnya EG ini adalah X. Maka perhatikan, AEG ini adalah terbentuk suatu segitiga siku-siku. Siku-sikunya di E. Mungkin kalau lihat di gambar, kok tidak seperti siku-siku, itu memang ilusi mata ya. Tapi aslinya kalau kalian lihat pada gambar realnya, aslinya ini siku-siku ya. Jadi saya lepas AEG ini, saya lepas, saya gambar hasilnya seperti ini. AEG, E nya siku-siku, panjangnya AE 6, AE ini 6, sama dengan ini panjangnya BF ini 6 ya. Kemudian EG-nya X ini, kemudian AG-nya adalah Y. Ini yang ditanyakan. Tugas kita mencari panjangnya Y. Kita hitung ya panjangnya Y. Kita mau menghitung panjangnya Y, tapi ternyata panjangnya EG belum diketahui, masih berbentuk variabel X. Karena itu, kita mencari dulu berapakah panjangnya X. Perhatikan alas. Ini adalah balok. Contohnya balok itu batu bata. Kalian lihat batu bata, atau kalian lihat kardus, dia berbentuk balok. Pada bentuk balok, kalian amati alasnya berbentuk apa? Persegi panjang. Jadi kalau kalian lihat di sini, kok sepertinya jejer genjangnya itu hanya seperti saja. Tapi aslinya balok alasnya berbentuk persegi panjang. Alasnya HGFE ini saya lepas, saya gambar di sini alas baloknya. HGFE ini X-nya. Jadi kalau saya lepas, alasnya itu aslinya bentuknya seperti ini. Panjangnya EH, panjangnya EH sama dengan FG 5. Jadi ini 5, ini 5, dan ini 10. Maka X-nya bisa dihitung dengan menggunakan teorema Pitagoras. X kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Saya tulis X kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Oke anak-anak, perhatikan ya. Hanya satu rumus ini aja yang harus kalian pahami. Dari satu rumus ini bisa dikembangkan, bisa digunakan untuk menyelesaikan banyak masalah. Kita hitung. 5 kuadrat, 25, 10 kuadrat, 100. Jadi X kuadrat sama dengan 25 ditambah 100. Hasilnya 125. Maka X sama dengan akar 125. X-nya sudah ketemu, saya tulis di sini. X-nya saya tulis dengan akar 125. X-nya sudah ketemu, yang ini panjangnya 6, sisi siku-sikunya sudah diketahui, tinggal mencari sisi miringnya aja. Sisi miringnya Y. Y kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah akar 125 kuadrat. 6 dikuadratkan 36, 125 akar dikuadratkan, akarnya habis, tinggal 125. Jadi Y sama dengan 36 ditambah 125, dijumlahkan hasilnya 161. Maka Y adalah akar 161 satuan. Kalian jawab sampai sini saja, sudah selesai. Cukup. Tapi kalau ingin tahu hasilnya, saya gunakan kalkulator.
hasilnya adalah 12,688577540 dan seterusnya. Kalau saya mau dua angka di belakang koma, berarti 12,68. Karena di belakangnya 8 ini adalah bilangan besar, maka pembulatannya ke atas menjadi 12,69. Y mendekati 12,69. Ini bacanya mendekati. Ya. Ini sudah dibulatkan ke atas 12,69 satuan. Anak-anak, ingat ya, teorema Pitagoras hanya satu rumus bisa menyelesaikan banyak masalah. Kalau ada yang belum jelas, kalian bisa tanya pada Bapak Ibu Guru. Jangan lupa materi-materi yang penting kalian catat di buku kalian. Terima kasih banyak anak-anak, semoga kalian paham dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.